started. Kemampuan mempengaruhi adalah salah satu kunci kesuksesan seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang efektif dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang sama dan meningkatkan kinerja individu maupun tim secara keseluruhan. Tanpa kemampuan mempengaruhi, seorang pemimpin mungkin kesulitan dalam membawa perubahan dan mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Pemimpin yang efektif mampu memotivasi karyawan untuk bekerja secara produktif dan merasa terlibat dalam pekerjaan mereka. Kemampuan ini pun dapat membantu seorang pemimpin untuk menciptakan budaya organisasi yang positif dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan juga produktif. Perlu kita ketahui, ada beberapa tipe kekuasaan yang dapat berpengaruh pada kemampuan mempengaruhi orang lain. Dan ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, organization power dan juga personal power. Organization power adalah kekuasaan yang terkait dengan posisi atau jabatan formal yang dimiliki oleh seseorang dalam organisasi. Jenis-jenis kekuasaan dalam organization power meliputi yang pertama, kekuasaan legitimate. Kekuasaan ini berasal dari jabatan atau posisi formal dalam organisasi. Dan yang kedua, kekuasaan reward. Kekuasaan ini berasal dari kemampuan memberikan imbalan ataupun insentif kepada bawahannya. Dan yang ketiga adalah kekuasaan coercive. Kekuasaan yang berasal dari kemampuan memberikan hukuman ataupun sanksi. Dan yang kedua adalah jenis personal power. Kekuasaan ini terkait dengan karakteristik personal seorang dan tidak terkait dengan posisi ataupun jabatan formal dalam organisasinya. Jenis kekuasaan dalam organisasi power pun meliputi berbagai banyak hal. Seperti yang pertama, kekuasaan referent. Kekuasaan yang berasal dari kepercayaan dan penghargaan orang lain terhadap seseorang itu. Dan yang kedua, kekuasaan expert. Kekuasaan yang berasal dari keahlian, pengetahuan, dan pengalaman seseorang dalam bidang tertentu. Dalam kepemimpinan yang efektif, pemimpin dapat menggunakan kedua jenis kekuasaan ini dengan bijak dan seimbang. Kekuasaan organization power bisa digunakan untuk memastikan anggota tim melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Sementara, personal power bisa digunakan untuk memotivasi anggota tim dan membangun hubungan interpersonal yang baik kepada anggota tim. Contoh pemimpin yang menerapkan kedua jenis ini secara efektif adalah Indra Nooyi, mantan CEO Pepsi. Dia telah menggunakan kekuasaan organization power dengan sukses, seperti menetapkan tujuan yang jelas dan memberikan sanksi atau hukuman bagi karyawan yang melanggar aturan. Dia juga menerapkan kekuasaan personal power dengan cara yang efektif juga, seperti membangun hubungan interpersonal yang kuat dengan karyawan dan menginspirasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai contoh nyatanya, Indra Nooyi sering memotivasi karyawan dengan menggunakan kekuasaan referent. Dia memberikan contoh positif dengan menerapkan gaya hidup yang sehat dan juga aktif dalam rutinitas sehari-harinya. Akhirnya, di dalam perusahaan akan tercipta budaya yang positif juga akibat dari Indra Nooyi yang menerapkan hidup sehatnya ke dalam perusahaan. Tapi, dia juga menggunakan kekuasaan expert dengan mengandalkan keahliannya dalam hal strategi bisnis dan juga branding, serta memberikan saran dan masukan yang berharga kepada karyawan di semua tingkat organisasi. Dalam hal ini, Indra Nooyi telah menerapkan organization power dengan baik. Indra Nooyi menggunakan posisi kepemimpinannya untuk menetapkan visi dan tujuan jangka panjang dalam perusahaannya. Dia juga telah menetapkan standar etika yang tinggi dalam perusahaan dan memastikan karyawan mematuhi aturan dan regulasi yang ada. Selain itu, dia menetapkan sistem penghargaan dan pengakuan yang tepat untuk menghargai kinerja karyawan yang telah bekerja secara baik dan juga benar. Nah, dari kisah Indra Nooyi tadi kita bisa banyak belajar bahwa ada banyak tipe kekuasaan yang bisa kita pelajari. Dan juga kita bisa menjalankan keduanya secara seimbang. Sebagai leader, kita harus mampu menguasai tipe-tipe kekuasaan ini agar kita mampu memimpin bawahan kita mencapai tujuan bersama. Nah, kira-kira dari kisah tadi, inspirasi apa lagi yang bisa kita ambil? Tulis di kolom komentar ya.